Presiden Joko Widodo mengumumkan nama 6 menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah mengumumkan 6 calon menterinya, Jokowi akan melantik mereka pada Rabu 23 Desember 2020. Dari ke-6 nama itu, ada 1 nama menteri yang mencuri perhatian, yakni Sandiaga Uno. Presiden Jokowi menunjuk Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan posisi Wisnu Tama. Sandiaga Uno akhirnya mengikuti jejak Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu masuk ke kabinet dengan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Sekedar mengingatkan, Sandiaga dahulu calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Keduanya bertarung di Pilpres melawan pasangan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin. Sosok Menparekraf Sandiaga tidak asing bagi publik Indonesia karena dia adalah pengusaha sekaligus mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga juga pernah maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019. Saat itu, ia mendampingi Prabowo Subianto. Yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu wakil gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beberapa pengamat politik mengatakan, masuknya nama Sandiaga Uno disebut-sebut sebagai peluang untuk menuju pemilu presiden 2024. Ditambah selama ini nama Sandiaga Uno muncul dalam berbagai survei. Jokowi memilih menteri yang benar-benar dianggap bisa bekerja. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kita berikan tugas memimpin. Politik merangkul Jokowi, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Yunarto. Selamat pagi. Mas Yunarto, ini kita lihat kemarin sudah diumumkan calon menteri baru dalam Kabinet Kerja Jokowi, dan Sandiaga saat ini menyusul Prabowo bergabung dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Jika kita lihat sebelumnya, Prabowo dan Sandi ini merupakan pesaing Jokowi di kontestasi Pilpres sebelumnya, kini menjadi pembantu dari Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama memang yang jadi bahasan netizen menarik ya. Misalnya kalau kita lihat apa yang paling ramai di Twitter, di sosmed, bahwa ada meme bahkan yang keluar, beli satu atau pilih satu dapat dua. Gitu. Karena sempurna sudah sekarang, dari orang kaget ketika betul-betul Prabowo bahkan mau menjadi menteri seorang Jokowi, sekarang Sandiaga Uno. Artinya memang bisa disimpulkan gaya berpolitik Jokowi di periode kedua ini, pertama memprioritaskan berbicara mengenai politik merangkul, politik akomodatif ya. Dan apakah berhenti pada level Sandiaga Uno saja? Tidak. Kalau kita lihat kemarin sebetulnya politik merangkul Jokowi dalam konteks partai-partai itu juga tetap dilakukan. Ada 2 kader misalnya dari Gerindra dengan PDI Perjuangan yang terkena kasus dan kemudian tetap dikembalikan lagi dengan jatah partai masing-masing. PKB kita tahu kehilangan posisi Mendak, tapi kemudian juga mendapatkan posisi di Menteri Agama. Artinya Jokowi tetap ingin menunjukkan di awal kapasitas dia sebagai solidarity maker atau pemersatu itu tetap harus menjadi hal yang utama. Tapi yang membedakan adalah sepertinya beliau mencoba juga menampung aspirasi publik, bermain aman, sehingga nama-nama yang muncul walaupun masih dalam konteks ada politik jatah, tapi nama-nama yang populer cenderung tidak menimbulkan polemik. Contoh Risma, saya pikir sebuah win-win solution ya, ketika kemarahan terhadap kader PDI Perjuangan Juliari Batubara dalam kasus kemarin Mensos, kemudian diganti oleh seorang kader yang notabene tidak hanya dilihat publik sebagai seorang kader PDI Perjuangan, tapi wali kota yang berhasil, kepala daerah yang berhasil, sehingga publik kemudian cenderung terdiam. Ketika muncul nama kader Gerindra Pegati, walaupun kemudian menduduki posisi yang berbeda, ada di posisi Kemenparekraf, nama Sandiaga Uno. Kita tahu Sandi punya modal politik besar, populer,
dan kecenderungannya bisa berdiri di atas dua kaki sekarang ya. Berdiri di atas dulu pendukung anti Jokowi dan sekarang belakangan statementnya kita tahu cenderung mendukung pemerintah. Dan nama-nama lain yang kita tahu bukan nama baru. Ada Budi Sadikin walaupun kontroversial, bukan berasal dari latar belakang kedokteran, tapi kita tahu sepak terjangnya itu tangan dingin. Mantan lulusan fisika nuklir, bisa menjadi banker sukses, pembawa mandiri sukses, dan diharapkan bisa dengan kemampuan manajerial dan pengalaman profesional juga membawa sistem kesehatan menjadi lebih baik. Atau nama lain M. Lutfi misalnya, tentu saja dibandingkan dengan Menteri Perdagangan sebelum, dia lebih punya pengalaman, dia juga kemarin ikut dalam kemenangan Jokowi, cenderung bisa diterima misalnya oleh para pendukung SBY karena pernah menjadi pejabat di masa SBY. Jadi saya melihat ada Jokowi bisa disimpulkan tetap memberikan politik jatahnya, tetap memberikan hak kepada para stakeholdernya, tapi tidak mau menerima cek kosong gitu sekarang. Kalau dulu kan seakan-akan cek kosong diberikan oleh partai, lalu kemudian diterima begitu saja, sehingga ada beberapa nama yang kontroversial, bahkan kita publik tidak pernah kenal begitu ya. Nah sekarang coba dikombinasikan itu, bahwa politik akomodatif tetap diberikan, tetapi indikator yang diberikan oleh Jokowi sebenarnya saklek cukup dijaga. Terlihat sekali banyaknya latar belakang profesional dan berlatar belakang ekonomi yang sekarang mendominasi kabinet Jokowi ya. Kalau kita lihat orang-orang Kadin atau HIPMI pun sudah ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, ada M. Lutfi, dan itu nama-nama yang ada Bahlil dulu sebelumnya. Itu kan kita tahu nama-nama yang memang mirip dengan latar belakang Jokowi sebagai pengusaha, cocok dalam konteks berbicara mengenai akselerasi. Jadi kabinet ini memang sudah tanda kutip ya, mendekati Jokowi banget, walaupun masih ada wilayah abu-abu diberikan dalam konteks jatah terhadap pihak tertentu termasuk Pak. Baik, kita lihat ini Presiden Jokowi merupakan presiden pertama yang merangkul lawannya untuk menjadi pembantunya di kabinet kerja ini. Apakah nanti akan memunculkan dampak negatif seperti terganggunya check and balance, Mas? Iya, kalau kita lihat memang gaya berpolitik Jokowi dari zaman wali kota Solo kan sudah seperti ini ya. Konteks ketika dia bagaimana berupaya menggeser pedagang kaki lima, bukan menggusur ya istilahnya, dengan kemudian pendekatan bahkan sampai setahun. Lalu kemudian kita tahu juga zaman bagaimana dia memilih Satpol PP perempuan, itu kan jadi terobosan ya buat para kepala daerah. Artinya menghadapi musuh itu tidak dengan kemudian pukulan, tapi kemudian membuat musuh menjadi melunak. Salah satu yang paling ekstrim adalah ditunjukkan ketika Prabowo ditarik menjadi seorang menteri. Ini gaya berpolitik Jokowi. Apa kelebihannya? Tentu saja dalam konteks jangka pendek ini akan memelihara stabilitas politik, rekonsiliasi lebih cepat terjadi, tapi memang efek samping yang kemudian menjadi sasaran kritik adalah pertama, dalam konteks sistem politik, betul kok seakan-akan budaya merangkul atau menampung semua pihak termasuk lawan politik itu tidak sesuai dengan khazanah demokrasi. Sebetulnya kan khazanah demokrasi mengatakan ketika Anda sudah kalah, Anda berada di pihak luar dan Anda terus mengkritik pihak yang berkuasa, disitulah terjadi check and balances gitu kan. Dan kalau kita lihat sekarang kan memang seakan-akan parlemen hanya dikuasai oleh kelompok Jokowi. Hampir 80% dikuasai oleh partai-partai pendukung Jokowi. Ada ketakutan ini akan menjadi lembaga yang memberikan cap stempel kepada setiap kebijakan pemerintah juga. Tapi apakah akan seperti itu? Tidak juga. Kalau kita belajar dari zaman SBY, jilid kedua, menggunakan pola yang sama. Beliau menggunakan pola merangkul sebanyak-banyaknya partai, 75,34% kekuatan parlemen. Menteri-menteri jauh lebih ekstrim diberikan jatahnya kepada partai-partai. Bahkan saya ingat sekali tahun 2011 ketika mau dilakukan reshuffle yang merupakan hak prerogatif presiden, 3 hari sebelumnya SBY memberikan sinyalemen bareng para ketua umum partai, kita akan melakukan reshuffle bersama. Artinya kan ingin menunjukkan kita selalu bersama-sama. Yang terjadi apa? Kita tahu ada hak angket mafia pajak, ada hak angket senturi. Artinya tidak ada jaminan bahwa dirangkulnya kekuatan politik besar itu akan menjamin stabilitas politik dan parlemen sudah bisa dikuasai. Kenapa? Karena ini periode kedua. Periode kedua itu kecenderungan loyalitas dari partai-partai itu lebih kecil. Kenapa? Karena mereka sudah tahu presiden ini sudah akan masa pensiun. Beda dengan periode pertama, mereka tahu ini masih bisa maju kembali. Itu yang terjadi pada SBY jilid kedua, bahkan partai-partai yang mendapatkan porsi besar dalam
kabinet. Bahkan dulu saya ingat sekali Abu Rizal Bakri, Golkar, mendapatkan jatah posisi ketua Setgab, tapi menjadi partai yang balilo ketika berbicara loyalitas sampai 2014. Jokowi bukan tidak mungkin menghadapi situasi yang sama. Itu yang saya ingin katakan, bahwa upaya merangkul partai jangan sampai kemudian mengorbankan kualitas dari kabinet. Jangan sampai mengorbankan kualitas dari kebijakan, karena nanti Jokowi bisa ketiban pulung, bisa ketiban sial 2 kali ya. Satu, kemudian kebijakannya dianggap tidak baik dan kemudian menyebabkan publik kecewa. Di satu sisi, partai-partai yang sudah diberikan kompensasi itu harus diingat loh, 2 tahun atau 3 tahun menjelang pemilu berikut, loyalitasnya sudah tidak bisa dipegang lagi. Itu menurut saya yang perlu jadi catatan. Baik, ini tahun lalu Jokowi pernah mengatakan Indonesia tidak mengenal oposisi dan ingin membangun demokrasi gotong royong. Itu dibuktikan lewat keputusan menunjuk Sandiaga Uno kemarin ya, Mas? Salah satunya iya ya, walaupun simbolisasi terkuat kan sudah dengan Pak Prabowo. Artinya kalau capresnya saja sudah digandeng, kita nggak usah kaget lagi orang-orang di oposisi lain itu bukan tidak mungkin akan digandeng juga. Nah, itu yang menurut saya bisa jadi pisau bermata dua ya. Buat Jokowi bisa jadi kalau dilihat secara makro itu akan bisa disebut sebagai demokrasi gotong royong, rekonsiliasi, persatuan, dan macam-macam. Tapi harus diingat juga, pihak yang kecewa dengan strategi seperti itu kan juga banyak. Pertama tentu saja partai koalisi pendukung. Kemarin ada istilah dari Bu Irma dari Nasdem yang mengatakan Sandiaga menjadi menteri. Lalu buat apa saya sebagai tim ses dulu Nasdem perlu berdarah-darah kemarin pada saat Pilpres. Itu secara elit. Dari konteks elit pun sudah berpotensi menyimpan bom waktu kekecewaan dari sebagian pihak yang merasa lebih berkeringat dan lebih berdarah. Yang kedua kan dari sisi teman-teman aktivis demokrasi yang merasa makin terganggu dengan upaya merangkul semua kekuatan. Tadi seperti dikatakan bahwa ini apakah upaya mematikan check and balances, sistem saling mengkritik, jangan-jangan nanti akan ada amandemen untuk ketiga kalinya dan macam-macam. Karena ketika kekuatan sudah mayoritas, kan apapun bisa diubah, tanda kutip ya, termasuk amandemen UUD 45. Yang ketiga adalah para pendukung Jokowi sendiri, yang misalnya kalau pada saat momen Prabowo masuk pun, kita kan bukan melihat hanya pendukung Prabowo yang kecewa, tapi juga pendukung Jokowi yang merasa sebetulnya adalah pertarungan besar yang didukung oleh mereka kemarin dengan segala macam caci maki itu adalah pertarungan ideologika, adalah pertarungan dua visi misi besarkah, pertarungan menolak sosok yang dianggap tidak pantas menjadi pemimpinkah, lalu kemudian dengan entengnya ditarik begitu saja. Itu juga potensi menyimpan bom waktu. Bagaimana kemudian cara menjawabnya, bagaimana kemudian membuat ini tidak menjadi bom waktu? Simple, buktikan bahwa ketika muncul rekonsiliasi besar ini, produknya adalah kebijakan yang produktif. Nah, setahun pertama ini kan sayangnya rekonsiliasi besar ini malah berbuah kepada misalnya penangkapan menteri 2 orang loh. Salah satunya dari partai yang digandeng oleh Jokowi yang tadi adalah lawan politik. Ini yang menurut saya harusnya bisa dijadikan bahan pelajaran. Tetapi kalau melihat nama-nama yang kemarin ada, saya pikir kita bisa lebih optimis, bisa lebih punya harapan dibandingkan dengan tahun lalu pada saat pembentukan kabinet, karena notabene kalau kita lihat nama-nama ini cukup populer dan cenderung punya background yang bisa dikatakan cukup profesional untuk memimpin departemen tertentu. Baik, ini kalau kita melihat secara objektif penunjukan Sandiaga Uno sebagai menteri di kabinet Jokowi, terlepas dari sebelumnya ia merupakan rival dari Jokowi, dari sepak terjangnya sendiri, apakah penunjukan Sandiaga ini sudah sesuai dengan harapan publik, Mas Yunarto? Ya, kalau dikatakan ada latar belakang yang berkaitan langsung, saya pikir tidak. Karena memang ya Sandi bukan ahli di bidang pariwisata misalnya, atau pengusaha di bidang pariwisata. Tapi dalam konteks misalnya bidang ekonomi kreatif, kita tahu Sandi dari zaman maju menjadi cawagup DKI sudah fokus pada bidang UMKM ya. Dan kita tahu juga sampai menjadi cawapres pun dia fokus di bidang itu. Dan pengalamannya sebagai konglomerat, bidang organisasi, saya pikir dengan modal politik juga, saya meyakini dia punya modal lebih besar dibandingkan Mas Tama misalnya. Jadi tidak bisa dikatakan sudah ideal dan teknokratis,
tetapi publik cenderung akan lebih bisa menerima, dan saya meyakini juga kapasitas dan modal politiknya ini bisa melampaui dari menteri sebelum. Jadi belum lagi, ya ini simbiosis mutualisme ya, dalam konteks buat Departemen Pariwisata dibandingkan dengan Mas Tama, pengalaman dari Sandi jauh lebih besar. Dari modal politik juga dia lebih bisa melakukan lobby-lobby dalam pengambilan kebijakan, tetapi dan di sisi lain kita tahu juga ini menguntungkan buat Sandi. Kalau kita tahu Sandi juga terlihat sepertinya sih masih pengen punya ambisi nih kan di 2024. Kita masih lihat ada billboardnya, masih ada roadshow-nya yang dilakukan dengan beberapa kegiatan. Jadi ini akan membuat panggung 2024 juga akan menjadi menarik ya, karena sejarah politik Indonesia memperlihatkan yang lebih punya potensi menjadi seorang presiden itu bukan oposisi loh. Bukan orang yang tidak memegang jabatan apapun, tapi orang yang memegang jabatan pemerintahan. Contoh SBY dulu adalah menteri ketika sebelum bertarung melawan Megawati menjadi capres. Dulu juga Jokowi adalah seorang cagup. Dan nama Sandi dan Prabowo sekarang sama-sama nama menteri. Anies adalah seorang gubernur. Ini makin meramaikan potensi pertarungan di 2024. Belum lagi nama Risma yang tadinya dianggap mungkin selesai menjadi wali kota, tiba-tiba lompat 2 tingkat langsung menjadi mensos. Ini menurut saya akan membuat konfigurasi bibit-bibit baru untuk dilirik masyarakat menjadi calon pemimpin di 2024 ini makin meluas dan makin menarik. Baik, saya kutip tadi perkataan Anda, Sandi masih ada ambisi untuk 2024. Menarik sekali Mas Yunarto, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.